Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini, yaitu dalam acara desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin atau tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumul jaza wal hisab nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, Bapak guru yang saya hormati, Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak komite sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Pupu Sukaisi, CGP Angkatan 10, akan membawakan tentang modul budaya positif. Terlebih dahulu, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima, sambutan dari Bapak Komite. Yang keenam, acara inti yaitu penjelasan tentang modul budaya positif. Yang terakhir, tutup dan doa. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Neneng Nurasia. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sukaisi CGP Angkatan 10 untuk memberikan waktu supaya acara ini selamanya ada dalam acara diberkati hal-hal yang terbaik buat hidup. Mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah Ummul Quran. Jangan di dalam hati tapi diucapkan untuk barokahnya. Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup negeriku, bersatu rakyatku semua. Dan jiwanya bangun
Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah membantu yang terhormat Bapak Ketua Komite Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta para pengajar pendidikan yang telah berkenan pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini memang berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Sekaligus saya menyampaikan banyak ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara kegiatan distribusi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 yang bisa dilaksanakan pada hari ini. Sebagai informasi dalam sambutan kali ini saya sampaikan kepada Pak Komite Pak Yayat bahwa kegiatan ini memang bisa dikatakan akan rutin berjalan ketika ada guru penggerak. Kalau zaman dulu saya angkatan ke-7 pernah Pak Yayat juga mungkin pernah melaksanakan kegiatan hari ini di kelas 1. Nah ini merupakan tindak lanjut yang kedua atau yang ketiga kalinya. Karena yang pertama dilaksanakan oleh saya angkatan ke-7, kemudian disusul oleh BPT angkatan ke-9, lanjut sampai buku sekarang angkatan ke-10. Sehingga saya sampaikan kepada Pak Yayat bahwa kegiatan ini merupakan sebuah aset, sebuah kegiatan yang perlu dilakukan, di mana calon guru penggerak itu wajib melaksanakan aksi nyata. Artinya apa? Dalam kegiatan aksi nyata itu apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran 6 bulan itu diterapkan di sekolah. Jadi secara bahasa sederhana dia tentu setelah belajar atau sedang mengalami pendidikan latihan 6 bulan yang dialami oleh buku hari ini. Nah di modul 1 ini ada kegiatan aksi nyata, mau tidak mau wajib dilaksanakan dan disampaikan baik kepada guru ataupun komite sekolah ataupun warga sekolah yang lainnya. Sehingga kegiatan ini mungkin Pak Yayat nanti akan berpikir ini rapat apa? Nah rapat ini merupakan rapat internal ketika penyampaian informasi. Jadi aneh bila mana misalkan nanti guru penggerak seueur kegiatan seueur mulem gabungan saha pendengungan saha karena guru penggerak itu adalah sebuah resiko yang dilaksanakan sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya di sini akan dituntut buku akan dituntut menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Karena konsekuensi dari guru penggerak itu nantinya adalah menjadi pemimpin di satuan pendidikan baik kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi kontribusinya kepada rekan-rekan semua kita simak apa yang didapatkan oleh buku selama beberapa bulan ke depan itu akan dilaksanakan hari ini. Kita simak penjelasannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan hal-hal baru apa yang diterima di kegiatan ini. Mungkin itu sambutannya. Terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini kegiatan aksi nyata ini akan menambahkan kekuatan bagi SDN 5 Cibulu. Sebab sekali lagi Pak Yayat saya sampaikan Cibulu itu adalah kalau dihitung dari segi kompetensi merupakan sekolah unggulan dari Kecamatan Cibulu. Kenapa? CGP-nya sudah tidak berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Hanya baru satu atau beberapa orang. Jadi Cigedug 5 entos tilu gitu CGP-nya telah mengalahkan pemimpin kepala sekolah, calon kepala sekolah ini entos tilu gitu. Insyaallah mudah-mudahan doa dari semuanya dari hasil CGP ini akan menjadi manfaat lah, intinya manfaat bagi semuanya khususnya untuk sekolah SDN 5 Cibulu. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Dan yang selanjutnya kepada Bapak Kepala Ketua Komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga seperti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau telah menakdirkan kita semua
itu dalam rangka desimasi modul budaya Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya dalam melaksanakan komite SDM. Terima kasih kepada Ibu Putri yang telah memberi waktu kepada saya untuk berbicara. Semoga kumpulan hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga apa yang dibicarakan oleh kepala sekolah yaitu akan mengadakan guru penggerak. Semoga guru penggerak itu harapannya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai sambutan dari kami sebagai komite cuman dicukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yayat selaku Ketua Komite Sekolah SDN 5 Cibubur yang telah membawakan sambutannya. Dan acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penjelasan tentang modul budaya positif. Sebelum acara inti, untuk menghangatkan suasana, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Ice breaking kali ini tentang cluenya tentang jika dan maka. Jadi Ibu Bapak Guru, jika menyebutkan jika, jadi sebutkan keinginannya. Jika saya menjadi apa, saya akan seperti apa. Tergantung keinginan dari Bapak dan Ibu Guru. Lalu setelah menyebutkan jika, Ibu Bapak Guru lempar ke temannya harus menyebutkan maka saya akan apa. Lanjutan dari jika yang tadi disebutkan oleh sebelumnya, yang disebutkan sebelumnya. Dapat dimengerti? Jadi orang yang kedua menyebutkan maka. Jika contohnya Pak Dedi menyebutkan jika saya menjadi presiden, maka tunjuk Pak Dedi, misalkan Buryani, maka saya akan Buryani nunjuk terus lagi. setelah itu Buryani menunjuk lagi orang ketiga, dan orang ketiga harus menyebutkan secara keseluruhan. Jika saya menjadi presiden, maka saya akan gitu ya. Dapat dimengerti? Mengerti. Coba boleh dicoba dari saya terlebih dahulu. Jika saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan membimbing guru-guru saya menjadi guru-guru yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Saya lanjutkan ke Ibu Neneng. Maka saya akan bersikap profesional dan bijaksana. Bu Sumi. Itu nomor 2. Jika saya jadi kepala sekolah, saya akan membimbing guru-guru menjadi profesional, cerdas, kreatif dan inovatif. Sebagai guru Akan bersikap profesional dan bijaksana. Sambung, dilempar. Jika saya jadi presiden, Pak Dedi, mangga. Maka saya akan membawa amanat saya dengan baik dan benar kepada masyarakat seluruh Indonesia. Jika Lempar. Buryani, Jika saya naon. oh sih Lempar dulu di kampung. Jika saya langsung dirangkum. Jika saya menjadi presiden, maka saya akan membawa amanah saya menjadi pemimpin yang amanah. Jika Buryani
Langsung jika saya menjadi siswa, maka saya akan Agus. Saya akan bersungguh-sungguh Agus lempar dirangkum. Kayaknya saya menjadi siswa. Saya menjadi siswa. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Ya, terima kasih sudah semuanya sudah mendapatkan jika dan maka. Ya, dari jika dan maka tersebut dari permainan tersebut kita belajar satu mengungkapkan keinginan yang kita cita-citakan. Terus yang kedua kita dilatih untuk berkonsentrasi apa yang diucapkan oleh teman atau rekan kita ucapkan kembali dan rangkum menjadi keinginan kita secara keseluruhan. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Tepuk tangan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang budaya positif. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Kuku Supaisi SPDI CGP Angkatan 10 dari SDN 5 Cigedung Kabupaten Garut dengan fasilitator Ibu Haja Ainurlina MPD dan pendamping pengajar praktik Ibu Dela Marisana SPD. Pada kesempatan ini saya akan membawakan aksi nyata modul 1.4 penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah konsep utamanya terdiri dari perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, marilah kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, Ibu Bapak Guru di kelas diharapkan menggunakan paradigma baru untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan metode berdiferensiasi, artinya bermacam-macam cara atau strategi yang kita sampaikan agar pembelajaran tersebut dapat dimengerti oleh peserta didik. Pada akhirnya, pembelajaran dengan paradigma baru akan bermuara pada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, siswa dapat mandiri. Yang ketiga, dapat bernalar kritis. Yang keempat, siswa dapat berkebinekaan global. Yang kelima, dapat terjalin gotong royong di antara semua siswa dan di antara semua warga yang ada di sekolah. Yang terakhir adalah kreatif. Jadi diharapkan siswa itu setelah mengalami proses pembelajaran dengan paradigma baru, dengan strategi-strategi baru, maka siswa dapat mencapai ketujuh inti dari profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, pembahasan kedua yaitu disiplin positif. Sebelum membahas tentang disiplin positif, dari Bapak Ibu Guru, dari rekan-rekan yang ada di sini, apakah pengertian tentang
disiplin yang selama ini kita ketahui. Coba ada yang mau menyebutkan apa disiplin? Arti dari disiplin? Patuh. Patuh, betul. Taat, betul. Ada lagi? Menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan atau sekolah atau masyarakat. Ya, terima kasih semuanya. Yang telah Bapak Ibu lontarkan adalah betul bahwa disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Adapun yang di sini yang akan dibahas tentang disiplin positif, bukan saja peraturan. Yang namanya peraturan itu kan mengikat, mengharuskan, atau kadang-kala kita terbebani untuk melaksanakannya. Tapi yang akan dibahas di sini adalah disiplin positif. Disiplin di mana? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi, peserta didik itu melaksanakan disiplin datang dari dirinya sendiri atau dari keinginannya sendiri, bukan dipaksa, bukan pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar, tapi dia itu melaksanakan disiplin atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada imbalan atau reward dari gurunya atau suruhan dari orang lain atau dari orang tuanya atau ancaman atau hukuman. Kadang-kala diancam oleh seseorang atau yang ada di rumah, misalkan orang tua, kamu harus disiplin, kalau tidak kamu akan seperti ini. Itu merupakan ancaman. Atau sebaliknya hukuman, jika kamu tidak pergi ke sekolah dengan waktu yang ditentukan, maka kamu akan diberikan hukuman seperti ini, gitu. Diberi hukuman keliling lapangan atau diberi hukuman apa? Nah, disiplin positif itu datang dari dirinya sendiri, dari keinginan atau kesadarannya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mempraktekkan, menerapkan atau menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk melakukan perubahan perilaku yang diinginkan, yang diharapkan. Jadi tujuan dari disiplin positif itu memunculkan, menciptakan keinginan untuk melaksanakan tugas atau aturan datang dari dirinya sendiri, tidak dipaksa, tidak diberi ancaman, tidak atau diberi hukuman dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apakah yang dimaksud tadi, yang dimaksud dengan dari disiplin positif, yang ingin dimunculkan dari disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan nilai kebajikan antara lain sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi: beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang 7 itu yang diharapkan muncul setelah anak melakukan disiplin positif.
Yang selanjutnya adalah Pak Iman baru dah keuikeun we. Sok ada buku mah moal ngagah. Setengah 12. poin yang ketiga dari disiplin positif, dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kebutuhan? Kebutuhan dasar kita. Kebutuhan itu ialah yang dibutuhkan oleh kita seperti papan, pangan. Ya, sandang. boleh. Itu benar. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia terdiri adalah kebutuhan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan tertentu. Dari semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada berapa kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling penting yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Tadi seperti yang Bapak Dedi ucapkan, benar. Yang Bapak Dedi ucapkan adalah kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, papan, rumah, pakaian, makanan, minuman. Nah, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selain bertahan hidup, kita juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Dari orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang yang kita harapkan, yang kita cintai, yang kita sayangi. Misalnya dari orang tua, dari anak-anak, dari istri atau suami, dari teman-teman, dan dari yang lainnya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Di sini pasti ada yang bertindak sebagai kepala sekolah, sebagai kepala desa, sebagai kepala, terutama di rumah sebagai kepala keluarga. Kalau di sekolah ada kepala sekolah, kalau di kelas ada ibu dan bapak guru, kalau di lingkungan anak-anak ada ketua kelas, ada kalau di lingkup sekolah keseluruhan ada ketua komite sekolah, itu penguasaan ya. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Apakah ibu bapak guru suka kalau misalkan kita setelah bekerja keras kita butuh kesenangan atau butuh merepresikan diri, butuh apa yang namanya? Refreshing atau liburan atau hanya sekedar berdiam diri di rumah sambil nonton TV, makan cemilan atau sambil ngobrol dengan anak-anak kita, itu merupakan kesenangan yang ada kebutuhan di dalam diri seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Bagaimana kita bisa bebas berekspresi, bisa bebas bekerja, berusaha untuk mencapai semua kebutuhan yang kita inginkan. Tentunya adalah kita memerlukan kebebasan di dalam hidup kita. Ya, anak-anak juga di sekolah memerlukan kebutuhan dasar yang 5 ini. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima oleh kita sebagai guru. Terus kebutuhan kesenangan, bagaimana mereka belajar itu harus aman, menyenangkan, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Kebutuhan akan kebebasan, bagaimana mereka bebas mengeluarkan pendapat mereka tentang pembelajaran yang tidak mereka mengerti, bagaimana mereka bebas belajar di dalam kelas
untuk mengekspresikan diri mereka. Nah, kebutuhan 5 ini perlu ibu dan bapak guru ketahui dan anak-anak butuhkan di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa motivasi itu? Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, itu yang dinamakan motivasi. Di mana motivasi terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang dimaksud dengan motivasi itu? Coba misalkan ibu dan bapak guru datang ke sekolah memiliki motivasi apa? Belajar, mengajar. Memberikan pengajaran yang terbaik kepada anak didik kita, memberikan apalagi kepada anak didik kita, Suri teladan. ya, suri teladan yang baik. Motivasi bapak datang ke sekolah ini untuk apa? Nah, itu motivasi. Jadi keinginan yang datang dari diri kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada ibu bapak guru misalkan datang ke sekolah supaya mendapat predikat guru berprestasi. Motivasinya datang ke sekolah supaya absennya lengkap. Kalau absennya tidak lengkap maka akan ditegur oleh kepala sekolah misalkan gitu. Yang motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya datang ke sekolah dengan tidak terlambat, maka saya akan dipuji oleh pimpinan saya terus, atau mendapatkan imbalan gaji saya tidak dipotong misalkan gitu ya. Itu motivasi yang kedua. Diberi hadiah. Atau diberi hadiah sebagai guru yang berprestasi misalkan seperti itu. Nah, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya datang ke sekolah itu karena saya bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang saya emban. Saya sebagai seorang guru, saya harus memberikan suri tauladan yang baik kepada anak didik saya. Saya harus menyampaikan pelajaran dengan baik. Saya tidak boleh terlambat karena anak didik saya nanti akan mencontoh, misalkan gitu. Itu motivasi yang ketiga. Dari ketiga motivasi ini, motivasi yang ketiga ini biasanya ada di dalam diri seseorang. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin itu ada 2. Yang pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Bukan restitusi, restitusi ya. Konsekuensi itu yang pertama penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga murid menghormati peraturan. Yang keempat kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu sebagai konsekuensi setelah murid melaksanakan disiplin. Terus restitusi. Apa restitusi itu? Yang pertama murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi setelah murid bertindak atau melakukan sesuatu, maka dia merasa bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukannya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau misalkan seseorang telah melakukan suatu tindakan, dia itu berpikir untuk jangka panjang. Jika saya melakukan ini, maka
yang akan saya dapatkan di masa depan, saya akan seperti ini. Misalkan, jika saya belajar dengan sungguh-sungguh, maka saya akan mendapatkan nilai yang baik, saya akan menjadi anak yang pintar, dan di masa depan akan menjadi anak yang bermanfaat dan berguna. Misalkan seperti itu. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jika disiplin positif itu datang dari dalam dirinya sendiri, maka murid dengan sendirinya akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi jika dia datang ke sekolah, tidak disuruh-suruh lagi oleh orang tuanya, tapi datang dari dalam dirinya sendiri, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan akan menghormati orang lain di sekitarnya. Yang selanjutnya, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk masa depan kita, yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau misalkan kita ingin seperti apa, tergantung diri kita sendiri. Kita akan berbuat seperti apa, diri kita yang mengontrol, bukan orang lain. Bukan gurunya, bukan kepala sekolah, atau bukan orang tuanya. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jika dia melakukan suatu kesalahan, misalkan datang terlambat ke sekolah, dia itu harus memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri. Pertama, kita harus menanyakan dahulu, menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa dia datang terlambat ke sekolah? Pasti ada alasannya. Kita juga sebagai guru, kenapa misalkan suatu hari kadang-kadang kita terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya. Tidak dengan disengaja, tapi ada alasannya. Misalkan ada saudara yang sakit, atau di rumah motor mogok, atau apa, pasti ada alasan. Tidak punya uang untuk membeli bensin. Ya, pasti ada alasannya. Setiap orang jadi melakukan sesuatu tindakan itu pasti ada alasannya. Dan kalau kita sebagai pimpinan di sekolah atau sebagai guru di kelas, pimpinan di kelas, maka kita jangan langsung menjudge atau menghukum anak kita, menyalahkan anak kita. Itu yang dinamakan restitusi. Jadi kalau ada anak murid kita yang kesiangan, jangan langsung ngomong gini, kamu kesiangan, langsung berdiri, langsung lari di lapangan. Tidak seperti itu. Tapi ditanya dulu baik-baik apa alasannya, terus bagaimana caranya agar kamu tidak kesiangan lagi. Itu yang dinamakan restitusi. Jadi apa perbedaan konsekuensi dan restitusi? Yang akan kita lakukan bukan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah apa yang dimaksud dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu akibat dari suatu tindakan yang akan diterima oleh seseorang. Sedangkan restitusi merupakan perbaikan dari tindakan salah atau tindakan gagal ke tindakan yang lebih baik. Itu yang dinamakan restitusi. Yang selanjutnya, Panah anak berem tengah home. nu aya ieu na boleh Teu tenan so pencet. tak aya kan? Dari gitu tuh, Bu Bobo tadi nggak habis dicangak laptop. Benar ya, sudah atas dikirimin. Mau Agus alun Agus. Da teh nu jajan barudak nage tiriseun.
Nah, bagaimana konsep disiplin dengan penerapan restitusi? Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang restitusi. Ini penjelasannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, bagaimana murid itu memperbaiki kesalahan mereka? Dengan cara mereka sendiri. Itu yang dinamakan restitusi pasti berhasil. Ciri-cirinya antara lain, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi melakukan seperti ini kepada murid, diucapkan seperti ini, melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau misalkan murid melakukan kesalahan, guru itu tidak langsung menghukum. Kalau guru langsung menghukum, maka akan muncul perasaan di murid tersebut, perasaan dendam atau perasaan benci kepada guru. Kalau si ibu eta mah osok ngahukum abdi, gitunya. Nah, jadi kadang-kadang muridnya sok alim datang ke sekolah deui. Terus jadi kalau kita melakukan restitusi, maka hubungan baik akan tetap terjalin antara guru dan murid. Di rumah juga sama, orang tua dan anaknya. Kalau misalnya anaknya melakukan kesalahan, jangan langsung digebot, misalkan langsung diguyur atau langsung dikunci di WC, tapi ditanya dulu baik-baik apa alasan dia melakukan kesalahan. Jadi ada terjalin hubungan yang baik antara kalau di rumah orang tua dan anak, kalau di sekolah antara guru dan murid. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu merupakan tawaran kepada anak, bagaimana anak menemukan solusi setelah dia melakukan kesalahan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar apa sehingga anak melakukan kesalahan tersebut? Apa alasannya? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Jadi fokus pada solusi. Solusi apa atau cara apa supaya dia tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, dia itu tidak malu dengan teman-temannya, tidak malu dengan ibu gurunya, tapi dia sudah mendapatkan solusi bagaimana dia memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang lagi. Nah, ini perbedaan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Pasti ibu bapak guru sering mendapati siswa yang tidak mengerjakan PR. Apakah dengan hukuman atau dengan konsekuensi atau dengan restitusi? Kalau dengan hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Berdiri di kelas 10 menit, sedangkan yang lainnya belajar, dia berdiri. Apa yang dia rasakan? Malu. Pasti malu. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Pagawean teh ngerjakeun PR, rumah poe teh, iraha dikerjakeun PR-na. Nah, seperti itu. Lupa, Bu. Seperti itu. Nah, Isu. kalau cara yang kedua adalah konsekuensi. Tadi cara hukuman. Sekarang cara konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Oh, kamu ngerjakeun. Sok, PR-nya tadi 5, tulis jadi 15. Gitu ya, 3 kali. Terus yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kadang-kala dengan konsekuensi tersebut, guru menjadi seorang guru yang tegas dan murid merasa takut dan akhirnya besoknya Tidak sekolah. Tidak sekolah, misalkan seperti itu. Nah, cara yang ketiga adalah restitusi.
ini cara yang terbaik jika anak didik kita melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan PR. Dengan cara apa? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Ditanya, nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti kamu ada alasannya. Ya Bu, saya lupa, saya itu ketiduran. Nah, kalau di rumah ada siapa saja? Ada mama Bu, ada kakak. Nah, lain kali, bagaimana kamu agar bisa mengerjakan PR? Ya Bu, teh dibantuan ku teteh, misalkan seperti itu, ya. Terus guru terbuka, murid-murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid terisinya tidak malu sama teman-temannya. Kita juga tidak ditakuti oleh anak didik kita, dan kita juga akan mempunyai tetap mempunyai sifat kedua kepada anak didik kita. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di dalam kelas ada 5. 1 sebagai pemukul, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Contohnya sebagai pengukur. Jika misalkan ada anak yang kesiangan tadi, misalkan ujung-ujung lungkat kesiangan. Hei, kamu sini kesiangan. Push up 10 kali. Nah, itu posisi guru sebagai pengukur. Atau misalkan lebat ke kelas. Kesiangan, kamu kesiangan ya? Coba berdiri di kelas 10 menit. Atau diam di luar. Kalau kamu telat, diam di luar, jangan ikut pelajaran ibu. Nah, itu posisi sebagai pengukur. Bagaimana, apa yang akan dirasakan nanti oleh anak jika kita sebagai guru melakukan posisi kontrol kita sebagai pengukur? Maka akan muncul di dalam diri anak itu merasa benci kepada gurunya, atau dendam kepada gurunya, atau tidak mau, tidak suka mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, itu posisi sebagai pengukur. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan anak kesiangan atau anak tidak mengerjakan PR. Jika guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, akan berkata seperti ini kepada anak. Nah, kamu tidak mengerjakan PR lagi. Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Ibu tiap hari nyuruh kamu mengerjakan PR, tapi kamu tidak kasihan. Kasih karunya tuh ke ibu, mengerjakan PR wae. Nah, seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak teh ngerasa salah, ngerasa dosa, guruna ngerasa tenyaan. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Dari posisi kontrol ini biasanya sering kita dari 5 ini apa yang kita lakukan di kelas sebagai teman. Misalnya anak kesiangan, sini nak, kamu kesiangan ya? Wajarlah ibu ge baheula sakola sok kaberangan, tapi ulang-ulang ngapain teuing nya gitu kesiangan teh. Nah, itu guru berposisi sebagai teman. Ya, sok lebat atuh ayeuna mah. Anjing lo kesiangan deui eta. Posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Ada anak yang kesiangan. Guru sebagai pemantau, contohnya seperti ini. Tumpat budak teh kaberangan, terus lebat ke kelas. Kamu kesiangan, bagaimana nanti kalau ibu ditegur oleh kalau bapak kepala sekolah? Apa peraturannya kalau kamu kesiangan? Budak teh anu menyebutkan peraturannya. Peraturannya seperti ini. Kalau kamu kesiangan, kamu harus keliling lapangan. Nah, itu posisi pemantau. Jadi disebutkan peraturan-peraturan teh ke anak teh, lalu posisi sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol yang kelima yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pemimpin. Baik itu di kelas, guru sebagai pemimpin pembelajaran,
atau di sekolah kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, atau di rumah orang tua sebagai pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Ini posisi kontrol sebagai manajer yang harus dilakukan. Bagaimana posisi kontrol sebagai manajer? Posisi kontrol sebagai manajer itu jadi sebelum menghukum, sebelum menjadi seorang itu bersalah, maka dia akan bertanya dulu dengan baik-baik. Yang pertama, menstabilkan dulu identitasnya. Artinya dia itu menyadarkan dulu apakah yang dia lakukan itu salah atau tidak. Nah, kalau kesiangan itu menurut kamu salah atau tidak? Anak teh kita akan menjawab salah Bu, bakal nangis. Oh, kamu kesiangan pasti Pak, kamu punya alasannya. Apa alasan kamu kesiangan? Oh Bu, abi teh main game, mau teh tidurna begadang, jadi abi teh Bu kesiangan bugahna. Nah, setelah itu yang kedua tadi yang kedua validasi kesalahan. Jadi menanyakan alasan kenapa dia berbuat kesalahan. Yang terakhir menanyakan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, kalau misalkan kalau kesiangan itu salah atau tidak baik, selanjutnya bagaimana agar kamu tidak melakukan kesalahan lagi atau agar kamu tidak kesiangan lagi. Coba ibu mau tahu. Anak akan menjawab seperti ini. Ya Bu, nanti saya tidurnya akan lebih awal. Terus saya tidak akan begadang lagi. Terus main gamenya saya akan diatur sehingga saya tidak bangun kesiangan, sehingga saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, seperti itu. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer kepada sebagai pemimpin kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita di rumah, atau sebagai kepala sekolah kepada guru-guru kita di sekolah. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Tadi ini contoh seperti tadi. Ada yang memberikan hukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman atau sebagai pemantau. Kalau memberi hukuman berdiri di depan barisan. Kalau di upacara seseorang misalkan anak tidak memakai sepatu, memakai sandal capit, atau anak tidak memakai seragam. Nah, posisi kontrol untuk memberikan hukuman, coba berdiri di depan barisan. Apa yang dirasakan anak akan merasa malu, ya. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau upacara itu harus pakai seragam yang lengkap, harus pakai sepatu, harus pakai topi, harus pakai itu diingatkan. Itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ayolah buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa. Iya Pak, Abi Nanti kalau menurut upacara selanjutnya kamu harus pakai seragam yang lengkap dan sepatu. Seperti itu. Abi mana opatannya? Yang keempat posisinya pemantau. Kamu sudah melanggar apa? Dapat Dedi kamu mantunya sudah anak melanggar peraturan apa? Dan konsekuensinya apa? Jadi diingatkan. Kalau misalkan kamu tidak pakai seragam yang lengkap, kamu harus apa? Konsekuensinya kamu harus apa? Nah, seperti itu sebagai pemantau. Yang selanjutnya keyakinan kelas. tentang opat buku itu kabel habis. Mengapa tidak peraturan kelas? Kamu iman lupa Dedi Mengapa soalnya keyakinan itu. kelas? Bukan yang doang tuh Keyakinan isi kata sama peraturan itu berbeda. Peraturan apa sih tawis? kalau peraturan bersifat mengikat, sedangkan keyakinan tadi datang dari dirinya sendiri dan disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam dirinya. Nah ini ibu ngerti. Pembentukan keyakinan kelas. Ibu neng gizi, ibu Terlebih dahulu sebelum membentuk keyakinan kelas, keyakinan kelas itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: bersifat abstrak. Nyam saya. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau di kelas
sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya di semester awal sebelum kita memberikan pelajaran kepada anak didik kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi apa yang mereka harapkan agar belajar mereka lebih nyaman, lebih aman, terus mereka lebih konsentrasi, lebih menyerap pelajaran yang kita berikan terlebih dulu harus dibuat keyakinan kelas. Jadi sekarang bentuknya bukan peraturan, tapi keyakinan. Keyakinan kelas di sini dibuat sedikit tapi mudah diingat. Seperti kita tanyakan dulu kepada anak-anak, apa yang anak-anak harapkan untuk kelas kita, apa yang anak-anak harapkan agar belajar kita sukses. Misalkan anak-anak nulis di kertas, terus diberikan kepada ibu gurunya, nanti ibu gurunya rangkum, terus ditempel di dinding, dan ditaati oleh semua anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ini terakhir. Apa segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi segitiga restitusi ini harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin mempunyai posisi kontrol sebagai manajer, berdialog, kalau ke sekolah dengan guru-gurunya, kalau guru di kelas dengan murid-muridnya, berdialog dengan murid agar murid menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa urutan dari segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Di posisi ini, di posisi menstabilkan identitas, guru akan menyadarkan anak didiknya atau orang tua akan menyadarkan anaknya jika berbuat kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu disadarkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bapak pernah tolak ibunya, atau ibu pernah dulu ke sekolah kesiangan, ibu pernah juga tidak mengerjakan PR. Itu cara menstabilkan identitas. Yang kedua, urutan dari segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Di sini diucapkan oleh guru atau seorang pemimpin, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Yang kedua, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi cara yang efektif agar kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Yang ketiga, tahapan dari segitiga restitusi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika kamu nanti sekolahnya pintar, contoh penerapan segitiga restitusi kemarin. Nomor pagi tuh dia. Nomor pagi tuh. Iya nelpon kan Abi. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.